dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, mendapatkan siraman-siraman ilmu agama, plus juga untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran, saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Karena kebiasaannya manusia, al-insanu kana ajula, manusia itu kebiasaannya suka tergesa-gesa. Kerja baru sebentar pengen naik gaji, kerja baru sebentar pengen naik pangkat, kerja baru sebentar pengen kredit motor, kerja baru sebentar kepengen nikah, nikah baru sebentar kepengen punya anak, punya anak baru sebentar kepengen mantu, punya mantu baru sebentar kepengen meninggal. Itu banyak ada. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang Rasul, seorang panutan, seorang teladan yang meski kita nggak pernah ketemu sama beliau, tapi sungguh kecintaan kita sebagai seorang mukmin itu sangat besar. Karena nantinya kita berharap di yaumul akhirat, sebuah hari yang semua akan mengalaminya, baik yang tua, baik yang muda, baik yang kafir, baik yang mukmin, semua akan menghadapi apa yang disebut dengan hari akhirat. Maka kita sangat berharap sebagai kaumnya Nabi Muhammad, kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, cukup dikatakan seseorang itu pelit, bukan seseorang yang nggak ngasih duit, bukan seseorang yang ngasih sedekah, bukan yang nggak ngasih infak, tapi cukup dikatakan seseorang itu pelit manakala dia dengar nama Nabi Muhammad SAW dan dia tidak punya hati dengan sholawat kepada beliau. Dan pagi hari ini, alhamdulillah kita mau bincang-bincang nih, ya, satu buku yang diminta oleh panitia untuk saya bedah. Bedah buku itu apa? Mungkin belum pernah ada yang tahu. Kok buku kok dibedah-bedah, itu larang-larang, disuek-suek, ya kan? Tapi ini adalah buku yang saya tulis sejak tahun 2006. Jadi sekarang 2015. Saya tulis 2006, buku ini sudah 9 tahun yang lalu. Tapi mungkin di antara mbak-mbak, mas-mas baru tahu buku ini sekarang, tidak ada masalah. Cuma risikonya nanti kalau kita bahas buku ini yang tidak pernah jatuh cinta mungkin akan segera mencari cintanya. Yang sudah jatuh cinta mungkin segera tobat dari pacarannya. Yang sudah pacaran mungkin akan segera menghalalkan kekasihnya, ya. Karena laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang berani memegang tangan ceweknya di depan teman-temannya. Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang berani mencium pipi cewek di hadapan teman-temannya. Tapi laki-laki hebat adalah laki-laki yang baru berani memegang tangan perempuan itu ketika sudah terdengar di telinganya suara sah, 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 ya. Baru kemudian dia berani membubuhkan tanda tangan di atas buku nikahnya. Ini pas momennya adalah 14 Februari kemarin, ya. Orang ribut merayakan Valentine's Day dengan coklat, bunga mawar, boneka teddy bear. Yang penting itu bukan Valentine's Day, ya, tapi pengantin's day. Harapannya kayak gitu. Nah, teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bincang tentang cinta, tetap semua orang itu pernah merasakan. Saya beli dari berkaitan, soalnya ini juga begitu nampak. Kalau kita ditanya yang ngasih cinta itu kita sendiri apa Allah, maka kita akan sepakat bahwa yang ngasih cinta itu adalah Allah. Tidak mungkin bagi kalian ketika nanti pulang ke kampung, ibu kamu langsung bilang, "Yo, kita juga nih, yo, kalau yang lanang ini anak ikan coku, aku sudah ketemu reuni kemudian, dan apa itu tombak duit, aku yang tidak lanang, bisa nanti." Akhirnya kemudian kamu dijodohin. Gak bisa. Apalagi bagi seorang perempuan itu mencintai itu butuh waktu, butuh PDKT yang lama, butuh perhatian, butuh SMS sehari 3 kali lebih daripada minum obat.
Susah bagi perempuan jatuh cinta, tapi kalau seandainya perempuan itu sudah jatuh cinta, susah banget melupakan dia. Betul tidak, Pak? Betul. Maaf, saya tadi ketemu di masjid. Saya boleh kenalan nggak? Oh boleh, silakan Mas. Rumahnya di mana? Oh sorry Mas, nggak saya bawa. Ya. Mau dikasih pulsa 3 kali online disapa. HI juga ya. Nak mana? Nak buku ya. Ini gede-gede mau ada di pilo kafe ya. Ya kasih cinta itu. Tidak bisa kita yang lemah ini tiba-tiba kemudian saya berpuasa dong dengan hati saya. Coba cintai orang itu kalau bisa. Saya nggak bisa. Tapi kalau seandainya Allah sudah ngasih kita cinta, bawa arah kocok itu ngomong mbak, bawa sadar beloan dulu mbak, masih beloan. Surah kriting-kriting. Kriting bulir nih kayak jerawatnya kebak, jerawat apa ampiang. Ya mirip-mirip sih deh, terusnya dia butuh cemilan ya, prototin dulu ya kan. Bilang banget ya. Nobody cares, gak ada yang peduli. Kenapa? Karena sudah cinta. Oh sudah kasih tuh benih-benih cinta di hati kamu. Alasan kamu apa sih kamu bisa mencintai dia? Tidak ada alasan. Karena Allah sudah kasih saya cinta kepada dia. Maka kalau kita seandainya mohon kepada Allah, judulnya ini sudah apa? Ya Allah, aku jatuh cinta. If you love someone, just tell to your God that you love him. Yang gerakkan hati itu Allah. Makanya tidak ada doa tuh, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hati saya itu pada agama ini. Hati kita tuh bolak-balik tuh. Coba nanti kalau kalian pengen nikah, mau nikah sudah ditentukan hari hanya tanggal 1 Maret misalnya, hari ini tuh kamu bisa bolak-balik. Beneran gue sama dia. Beneran aku nikah sama dia. Sebentar, apa bener ya? Kok aku bisa seyakin ini? Apa yang bisa membuat aku seyakin ini? Botol ini. Ya udah kayak gini, kenapa aku lagi? Setan itu akan membisikkan ke dalam telinga kita itu perasaan was-was. Ya coba juga gitu. Sudah ngamar, sudah ditentukan hari hanya, saat itu yakin. Ke rumahnya aja udah sangat yakin. Bismillah, aku yakin lah mas, yakin. Oh ini mas, rapopo. Bapak ibu ini, iya rapopo mas. Sepenting aku yakin. Nanti pulang itu, tiba-tiba digoda setan, diangkut ketemu sama cewek yang lebih bening. Karena tiap hari makan sayur, bening. Ayo kita tambah aja, sudah masih kayak gini, saya gak lama. Pikiran dulu diacak-acak sama setan. Beneran mas sama wadikin dia. Dia cuma guru loh. Memang guru itu yang saya enak. Kalau saya punya istri guru saya enak. Anak saya gak usah tak les. Diajari dulu kalau berjumpa. Ternyata pun ditombol guru, atau ngajari anaknya malah ngajari anak uang. Ngajari anak itu langsung bayarin, ngajari anak uang dibayarin. Jadi bojo guru gak enak, pengen itu nikah sama punya warung makan. Kalau suami punya istri warung makan, keren. Setiap pulang nanti di rumah ada banyak makan. Pengen apa iwak ono, daging sapi ono, ayam ono, segala macam ono. Tapi apa makan kayak notak mas total gitu. Warung makan. Maka kita jangan sombong dalam urusan love and to be loved. Aku bisa kok mencari sendiri tanpa bantuan Allah. Siapa lu? Kita nafas aja dari Allah. Coba kalau Allah marah sama kita, nafas kita dihentikan. Kamu gak sholat di subuh, nafas kamu di sama Allah. Kita boleh pak, teman kita di BB itu bisa 200 orang. Teman kita di Facebook bisa 5.000 orang. Gak bisa lagi di add. Followers kita di Twitter bisa 20.000 orang. Bisa. Tapi kalau kita nggak sholat subuh di dalam kubur itu kita cuma sendirian. We just only one.
There is nobody, gak ada satupun orang yang bisa membantu kita ketika di dalam malaikat makro buka. Kalau kita gak pernah sholat, gimana kita mau jawab? Kalau bibir ini gak pernah zikir, gimana kita mau jawab? Kalau zikir bibir kita ini cuma dengerin headset. Dengarlah aku, ya. Lora waktu mau kita spin, aduh, ya. Kalau yang bilang kita ini cuma lagu, woyo-woyo, campur sari, sakitnya tuh di sini, ya, pilih berdusun, bagi sate ini, kebalik, ya kan? Kalau hati kita itu nggak pernah masuk yang namanya lantunan Quran, terus gimana kita mau tenang? Orang itu cowok-cowok kalau dengerin dia metal, wah, gitu kan? Hatinya tenang. Ya kalau yang mikir, gajiku nggak keluar, gimana potongannya banyak sekali. Orang begitu ini potong sering kakek terus piye? Ya, cicilan motor lo gak bayar, listrik lo gak bayar, air lo bayar, kos-kosan lo bayar, pusing, dengerin metal, katanya tenang, nggak tenang. Kalau kamu headbang gitu ya, wah kepala bawa puter ini gitu sebelah dulu, ya, melaku getir, ya kan? Allah tidak dibikin apa ini, ketahuilah yang bisa menenangkan hati itu cuma zikir. Kamu jarang tuh dari kosan ke TT sini. Setiap langkah kamu tuh kalau kamu niatnya tadi di sini ibadah, yang duit itu ibadah bukan sekedar cuma nyari duit. Bismillah. Setiap langkah kaki itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk jannah itu tidak kurang sehari 75 kali beliau istighfar. Sedangkan kita gak ada jaminan apapun. Istighfar aja kalau angop. Astagfirullahaladzim. Maka sama-sama kita ini adalah manusia. Bagaimana ketika kita mencintai, cinta itu bukan segala-galanya. Saya bilang cinta itu cuma bagian dari ibadahnya hati. Sebagaimana ibadahnya hati itu berharap sama Allah. Kalau kita doa gak punya harapan, gimana kita bisa yakin doa kita terkabul kalau kita sendiri gak punya harapan? Makanya kalau ibadahnya mata itu untuk ketika ada lawan jenis lewat. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya yang cowok, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau dia jodohku, ya Allah, jodohkanlah kami. Kalau dia bukan jodohku, ya Allah, jodohkanlah dengan orang lain. Dan ya Allah, semoga orang lain itu adalah saya. Iya tak mas. Dulu saat berbeda dulu. Kita itu nasib. Coba kalau kamu naik pesawat itu, dia itu dari atas. Dari ketinggian 27.000 kaki. Sampai di Jakarta ke sini. Pilotnya itu dengan nada mendok. Biasanya pilot itu kan orangnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu mendok kemarin sore itu enggak. Selamat siang penumpang yang terhormat. Kali ini kita akan menuju Bandara Ahmad Yani Semarang dan sekarang kita berada di Cirebon. Ya, bilang Cirebon ini Cirebon. Ya. Kita berada di 27.000 kaki. Kalau di sini kamu itu masya Allah itu we just only think kecil banget. Tapi kita sombongnya nggak karuan lo dikasih wajah cantik saja udah mau sholat. Bangun aku sholat bubur luntur. Ikut bubur mbak, kayak pipimu luntur nih. Di WhatsApp itu disebar ya gambar-gambar korban AirAsia. Rambut tinggal satu trik, di sini udah terkorak. Udah beberapa kali di air laut. Orang pakai pesawat tuh gayanya kalau pas apa? Kalau pas mau naik semua mau turun doang. Kalau di atas itu kita nggak ada apa-apanya. Buaya, orang, koper itu tak foto bakal cepret ya kan? Tapi yang sudah di atas tuh penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami cuaca yang tidak baik. Pasti kalau dari itu tidak baik. Ada lagi yang translate dalam bahasa Inggris, ladies and gentlemen, we are facing the bad weather. Dia bilangnya the bad weather. Bad weather itu kalau diterjemahkan cuaca buruk. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada bilang itu cuaca yang tidak baik. Kita langsung sama kayak ketika ada Nabi Yusuf itu ya. Kalau di kapal mereka mau tenggelam tuh, ya Allah selamatkan kami. Ketika sudah di darat, kami selamat itu karena kehebatan kami berlayar, bukan karena siapa-siapa.
Ada dalam urusan cinta ini. Sekarang saya tanya, yang belum menikah, angkat tangan. Hampir semuanya ya. Pernikahan itu adalah separuh agama, separuh. Kalau kamu menemukan sosok yang tepat, maka berarti agama kamu bisa sempurna. Tapi kalau kamu menemukan sosok yang tidak tepat, maka separuh agama kamu itu akan hilang. Karena kamu menjadi imam yang salah. Maka kalau menjadi imam, menjadi suami itu bukan hanya soal casing. Wah, ganteng yang mbak, yang mau mbak. Oh iya, aku milih lah, pilih beras saya loh. Boleh ini ngerungin mancung, meripatnya ini soal boleh. Nanti kita nggak ditanya mbak, suami kita itu ganteng atau nggak ganteng. Dalam sebuah hadis itu ada seorang istri bersama dengan anaknya sudah mau pergi ke jannah. Tiba-tiba ada suaminya datang, kemudian dia pegang kaki istrinya. Istriku, jangan tinggalkan aku. Kamu mau kemana? Aku mau ke surga. Ya Allah, saksikan, ini laki-laki yang tidak pernah mendidik saya, yang tidak pernah nyuruh saya pakai jilbab, yang tidak pernah menyuruh saya sholat, yang tidak pernah ngajarin saya agama. Ini orangnya. Dan ketika kami sudah ingin masuk jannah, dia tetap pegang kaki saya untuk ikut saya di sana. Padahal dia jadinya ke neraka. Kalau misalnya kita memilih pasangan yang tidak punya moral, tidak punya agama, meskipun duitnya itu banyak, tidak bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Maka sebelum kita bahas buku ini, kenapa saya harus menulis buku ini? Karena kebanyakan remaja kita, teman-teman yang belum menikah, itu salah mengenai cinta. Cinta segala-galanya. Kalau sudah dicintai seorang pria, dia akan give everything he has, she has. Dia akan berikan apa yang diberikan. Misalnya aku, kalau aku kayak itu pernah ya, dia berhenti, ya lah. Cewek ibu kasih perhatian, kamu punya sepatu ya? Ayo tak beli sepatu 150, 200. Ih, kamu baik banget. Setelah itu didiam nanti, ih kamu jahat. Iya tau cari baik banget. Tapi jahat. Jadi beri dia. Saya harus begini, saya nggak tahu. Fenomenanya sudah menggelisahkan. Cowok gampang gonta ganti perempuan. Cuma dengan bilang I love you me, sure I love you too. So just go ahead, we'll fall in love together. We try to find the trees and we write down our names under the trees. Kita cari pohon, kita tulis di situ, misalnya Agus, Cinta Rini, misalnya. Rin, selama pohon ini ada, cintaku padamu akan bersemi selamanya. Sesuai pohonnya anggur kena petir. Kita terlalu belia mengenal cinta. Usia berapa kalian mengenal cinta? SD? Bisa jadi. Pacok-pacokan. Ya gue kayak lo, gue lo, ya. Masa dia, baru datang, ya. Saya kemarin isi anak SD kelas 6. Sudah bagus saya bilang jangan pacaran ya deh, Valentine's Day di Islam gak ada. Beli coklat pada saat bulan Februari sebaiknya jangan kasih hadiah itu. Karena apa? Valentine's Day itu sebenarnya hari perayaan gereja, memperingati seorang pendeta Kristen yang mati karena dia menikahkan para remaja dan tidak kemudian mendakwahkan agama Roma atau agama pagan. Udah bagus-bagus itu udah pada takut. Manggur nih, gue seneng karo kaya tau, salah-salah ini dulu nih. Sudah sampai dibuka gitu. Karena SD itu jangan dipikir mereka nggak punya, mereka punya. Dengan melihat sinetron, mereka kemudian berpikir, oh iya ya, kakakku pacaran, kakakku juga pacaran. Oh berarti saya boleh dong senang sama dia. Padahal apa kita mau punya duit? Sekolah aja masih pakai celana pendek. Ngatasi film aja nggak bisa, udah mau pacaran. Kita mau beli yang memang cinta. SMP pacaran, naik sepeda berdua, paling terakhir mie ayam itu rambut ayam, mie itu apa macam? Ya kayak salu ini rapopo.
SMA tambah ngeri lagi, udah berani boncengin kemana-mana, nyari tempat-tempat sepi. Demi apa? Apakah demi untuk dinikahi? No. Jadi just for fun. Coba tanya sama teman-teman yang usia-usia SMA. Kamu pacaran sama dia, mau kamu nikahi? Mas, mau musim nikah? Kita nikmati aja dulu. Yang penting saya suka sama dia suka sama saya sama dia suka-sukaan. Aku colek dia colek saya dan dia colek-colekan. Pikiran dia tuh akhirnya melulu love. Kalau sudah pakai gini, mana ada love yang tidak membutuhkan buktian? Pasti love membutuhkan buktian. Itulah kenapa sekarang ada banyak apa? Kasus bayi dibuang di selokan. Kemarin kita ngerang seorang remaja SMK melahirkan di kebun dalam posisi berdiri. Yang bantu supir beca, supir angkot, supir ojek. Kenapa? Dia malu. Hamil mau ke klinik bidan, dia malu. Akhirnya dia saking malunya melahirkan di kebun. Itu karena apa? Karena SMA sudah diajarin cinta. Gak usah diajarin saja, mereka sudah jatuh cinta kok. Sekarang kalau kita ngomong kayak gini, cewek cowok di pabrik yang sama masih gak ada perasaan, tetap ada dong. Ini tak pikir-pikir, ayo tak pikir-pikir dia ganteng ya. Akhirnya apa? Ada filtering, ada saling menggoda. Bagi cewek mungkin dianggap bercanda, tapi bagi cowok kalau nanti ceweknya nolak, saya bercanda kok. Tapi kalau ceweknya mau, nah gimana kalau serius? Jadi ini bahaya. Sementara di sisi lain, usia seperti kamu sudah bekerja seperti ini, mau nikah, ngomong sama orang tua, selalu dikatakan gosip tahun ini, setelah ngomong. Aku kerja dikumpul di DC, ya dong. Di kumpul, lagi nikah. Sekarang rumah itu minim 200 juta, mobil minim 100 juta, berarti 300 juta. Gajimu sebulan 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Lumpuk no. Ngantek kalau ngatus juta. Berarti kamu butuh, kalau gaji kamu 1 juta, berarti kamu butuh 300 bulan. Bagi rolas berapa tahun? Wih, kayak gue kan gue makan. Jadi gaji lu ayo mas ya. Terus ini enggak suruh. Di sisi satu kita didosa, ayo pacaran, rampung, gak cocok, putus rampung. Sesimpel itukah mempermainkan dari perempuan? Padahal perempuan dalam Islam itu posisinya mulia. Kenapa kalian disuruh pakai jilbab? Karena kalian mulia. Di mana-mana, kalau kamu beli iPhone 6, harganya mungkin sekitar 7 atau 10 juta. Beli iPhone saya, nggak mungkin dong itu nggak kamu belikan cover, pasti kamu beli cover, hanya soal itu. Nggak mungkin dong nggak kamu kasih screensaver, pasti dikasih screensaver. Yang mau anti minyak atau yang biasa mbak, yang anti minyak aja. Udah gitu udah ditutupin cover, ditutupin anti minyak. Masih ada case lagi, tas di rumah. Terus kita tanya, ya itu kan berarti kamu menghina sama pembuat iPhone-nya tadi. Kok menghina? Dia bikin iPhone kan mesti tahan banting. Gak mungkin dong iPhone baru rusak langsung hang. Gak mungkin. Pasti pembuatnya itu sudah bikin sesuatu yang keren. Kena gores, gak mungkin langsung tergores. Pasti ada dari pembuatnya itu dibikin yang lebih keren. Kenapa kamu tutup kayak gitu? Kan saya Eman sama siapa? iPhone-nya. Eman tergores, Eman apa? Akhirnya kita kasih cover, kita kasih screensaver. Sama juga seperti kalian. Allah itu bikin kalian itu mulia. Makanya sama orang apa? Dikasih cover, ditutup pakai hijab, sehingga mulia. Tapi kalau seorang perempuan dia nggak paham dimuliakan dalam Islam, malah dia buka, ya kan? Malah dia fokus sendiri, ya. Iya. Terus apa gitu? Dulu kita Allah malah dibuka-buka. Dari sini itu sudah salah paham. Dan perempuan itu kayak kertas, kalau sudah diuntal-untal, kamu jeremani itu nggak bisa semulus ketika sebelum diuntal-untal. Kalau perempuan sudah kenal cinta dan dikhianati, sakitnya itu di sini, ya kan? Itu nggak bisa langsung
percaya kepada laki-laki 100% laki-laki itu baik, nggak bisa. Dia akan punya imagine di sini nih, semua laki-laki itu brengsek, semua laki-laki itu mengkhianat, semua laki-laki itu sama kayak pacaran. Makanya efek pacaran itu bukan cuma sekedar dosa. Dosanya ini aja itu berat loh. Makanya saya nggak ngomong sekedar dosa itu kemudian simpel, dosanya ini juga berat, apalagi azabnya di dunia. Cuma dia orang pacaran tuh gak capek. Dia jalan sama orang lain, aku cemburu. Dia diajak ngomong nyaut, ya. Mas kamu nggak perhatiin aku sih? Aku sedang ngomong, aku ngomong mas, aku ngomong. Dia coba ngomong. Itu berat. Nanti kalau kamu putus, ada mantan satu. Nanti tahun depan jadi lagi, putus lagi mantan dua. Tahun depan putus lagi mantan tiga. Kamu punya deretan para mantan tuh banyak sekali. Dan itu susah hapusnya. Tapi kalau kamu jaga Allah, jaga diri kamu, bismillah, saya akan pacaran, saya akan mencintai sosok laki-laki yang bakal jadi suami saya satu dan selamanya. Oh, itu keren. Sekali kenal cowok, sekali itu juga halal. Saya terima. Wah. Nikahnya bulanan binti pula dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Oke mas, sekarang sudah sah, silakan temui istri kamu. Jadi kalau orang pertama yang melihat wajahmu, kamulah yang akan melihat wajahnya. Halal, kamu satu tangannya halal, kamu bermesraan dengannya halal. Bahkan seorang suami dan istri ketika jabatan tangan, maka berguguran seluruh dosa-dosa di antara keduanya. Seorang istri yang dilihat sama suaminya dan suaminya ridho, silahkan istri itu masuk surga dari pintu mana aja yang dia inginkan. Karena jadi seorang istri itu berat, kamu harus taat sama suami kamu. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya boleh seorang manusia itu bersujud kepada manusia lain, maka aku akan perintahkan kepada para istri untuk bersujud kepada suaminya. Karena suami juga berat menanggung agama kamu. Hai suami, kenapa istri kamu dulu di dunia gak sholat? Hai suami, kenapa dia gak pakai jilbab? Hai suami, kenapa dia gak puasa? Hai suami, kenapa dia suka khusus? Semua pertanyaan di suami. Kalau suami itu gak ringan. Maka dari itu, itulah kan lebih baik kalau kita ini mau bercinta dengan persepsi yang benar. Pertama, fenomena cinta remaja. Kalau belum mengenal cinta yang kedua, remaja itu gak bisa bedain simpati, naksir, cinta sejati. Simpati itu misalnya kayak gini, kamu di pabrik kayak gini ya, suka memperhatikan salah satu cowok di depan saya ini. Cowoknya itu kayaknya alamdu gitu ya, yang ngomongnya lembut. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Mas kok halo? Oh iya kok. Ini teh mas. Kalau cewek itu saya katakan sebenarnya kan itu nggak butuh cowok yang gini lah, yang gitulah, yang tajir lah, yang apa nggak butuh. Seorang istri itu hanya butuh dua dari suaminya. Satu, kesetiaan. Yang kedua, tanggung jawab. Sudah. Kalau ada dua hal ini, maka yang lain itu bisa dimaklumi. Kesetiaan. Siapa sih wanita yang nggak bakal tenang kalau suami setia? Kamu di rumah ngambuni balsem, nganggo gasre bolongnya ora berbulu ora lengan, tapi kuapih ora bolongane ya. Ini koyo rambutnya ambune apek. Aku jadi ngambung itu ambune ya. Dia keluar, baru keluar rumah mulai ngangkut seng ambune, cacai semuanya nganggo parfum putri ya. Semua dengan otak bubur ya. Wah, yang ini terus repot ini. Di rumah nggak pernah mendapatkan aroma yang segar ketika keluar. Dulu main mall, SPG rokok segala macam. Gajinya itu bisa 3 juta, untuk beli parfum bisa separuhnya. Dan suami kita terus setia, siapa yang nggak bakal tenang? Pasti kita tenang. Maka simpati itu kayak misalnya kamu lihat, kok orangnya kok tawadu ya. Kamu kalian tidak melihat bagian perempuan, kamu tidak melihat pada aspek fisiknya. Karena fisik bagi laki-laki itu relatif.
itu yang sifatnya bagus. Bagus itu karena dia dirawat. Kayak model-model Korean singer ya kan. Itu kulitnya semua halus, rawatnya kalah baru. Ya bandingin kalau artis Korea ya. Ya waduh ya. Yang dulu yang tolong juta ya. Alvin Adam itu cuma sekedar rambut atasnya ini aja, perawatan itu nggak habis, minim 3 juta per bulan. Cuma sampuran rambut aja. Presenter Jazz Alvin itu. Ada penyanyi dangdut namanya Roro, siapa itu yang nyanyi? Saya baca di Yego itu, kata dia perawatan tubuhnya itu sebulan 290 juta. Pret nggak mungkin. 290 juta jadi cuma kayak gitu ya. Artinya bisa jadi perempuan itu takut bukan aspek performance para cowok. Cowok itu performance biasa aja mungkin bisa bagus itu kalau dia sering ke salon ya, jerawat sedikit bingung, bajunya mungkin fashionable, selalu beli yang model terbaru, rambutnya pakai pomade yang keren ya, sekiranya kena badai itu tetap berdiri tegar ya kan. Parfum dia pakai yang asli. Kemudian potong rambut juga harus ke salon terkenal lah, mungkin potong rambut penduro ya kan. Kayak sebuah rumah sama aja jujur ya wis tambahin mas ya kan. Lebih tambahin ya. Dari mana 5.000 tambah 5.000 deh ya. Susu budol loh mas kayak rambutmu ya. Mungkin kamu bisa jatuh cinta sama cowok yang seperti itu. Itu tergantung selera kalian. Gue kan yang wah bagus ya. Tapi ada cowok yang tidak pernah merawatan, biasa aja. Rambut diukur-ukuran biasa, itu samponan 2 hari sekali biasa. Wajah juga jarang pakai pembersih, paling cuma pakai sabun mandi selesai. Sabun juga cuma satu batang itu baru 2 bulan, ya kan? Awet banget. Parfum cuma sekedar Rexona selesai, tidak ada yang spesial. Sepatu baru juga harga 100.000, 150, sandal juga segitu, celana juga mungkin biasa. Untuk diskonan kita 20% tambah 30, ya kan? Gratis lah. Tapi kok dia kok aura, bahasa aura itu sih kita nggak tahu ya. Kok karismanya kok kena ya? Kok kalau lihat dia itu teduh, kok aku lihat dia itu kayaknya kok tenang gitu. Padahal dia tuh nggak pakai obat penenang loh. Aku kalau lihat dia itu kok nyaman gitu. Apa yang bikin dia gitu? Oh itu dari hati. Orang kalau sholat subuh, apa dia bisa bercerita? Konten loh ya. Saya nggak bilang sholat subuh kok. Sebenarnya sholat subuh kita bisa jadi kita bikin jadwal sholat sendiri. Sholat subuh itu jam 4:15, kalau ini setengah 6 terus ya. Walaupun jadwal imsakiyah itu berubah, tetap kalau ini setengah sholat abadi setengah 6. Gak bisa jadi teman-teman perempuan, karena menemukan sosok yang seperti itu. Kamu melihat itu, kok dia kok tenang ya? Karena saya tidak heran kalau saya baca buku, kebanyakan perempuan usia 27, 28, 29, 30, 31 yang belum nikah, mereka itu lebih suka beristri seorang laki-laki yang beristri daripada seorang laki-laki yang masih lajang. Karena seperti tadi loh, kok lihat dia kok tenang ya. Tapi kalau lihat dia pecicilan, baik ya kan? Karena ada yang model cowok itu pecicilan ngomong-ngomong gaya lu hawan. Kok kata mas, kalau itu perlu ya, ngomongin gaya ya. Makanya saya bilang bisa simpati, jadi kayak gitu. Kamu simpati. Dengar adan, ya, wow, silakan bisa kok. Dari suaranya bisa. Kamu dengar orang siaran di radio, salah penanti kos-kosan ini di radio, cetik. Baiklah pendengar masih bersama saya di pukul 21.30 ada saya temani di Senandung Malam. Silakan bagian ini bergabung dengan kami di 081 sekian atau di 0274 sekian. Ya, kamu dengar wah ini kita elongis keren nih baru itu lagu biar ini ya. Itu yang kita sebut simpati. Simpati kalau kamu terusin, ya, kamu pupuk terus, lama-lama dia benih itu muncul, jadi naksir. Kata naksir kalau kamu sudah mulai kepo tentang orang itu. Di Facebook ya, Dumi, jadi saya orang Dewi, coba lah nanti ya, search engine Dewi. Wah itu ini tahu kawan. Dewi ini dicintai sama mati begitu ya. Kalau Egi udah baca yuk. Kerja di PT Sami Semarang. Oh Egi, Kepo. Setiap kali kamu beli sepatu
status langsung like. Ya Allah, pulang malam nggak ada teman, like. Terus dia makan bilang mau di foto cepret, itulah kalau udah tanggal tua, tanggal 6 sepi, ya. Tanggal tua Indomie lagi, itu separuh, like. Kalau punya BB itu biasanya ada profil picture-nya bagus-bagus, ya. Ih, kamu manis, jangan diem dong. Kamu sudah manis loh, jangan dingin, nanti kayak es buah. Ya, like, ya kan? Iya, terus kipu. Punya Twitter deh, ikutin Twitternya, follow, mention. Punya page nggak ya? Ikutin page-nya. Ada BB nggak ya? BB-nya. Setiap kali mengubah profil tampilan, dikomentarin. Setiap kali ini status, komentarin. Meskipun cuma alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Ini paling mengenal saya innalillah, ya. Kalau ini terus namanya orang kepo, namanya orang naksir itu pasti pengen ngobrol. Ya apa? Chatting. Waalaikumsalam, salam, apa kabar? Baik, lagi apa? Lagi suka sama siapa kamu? Ya kan? Ngomong-ngomong ngasih sama ngobrol sama mana-mana kalau nyaman. Ini kalau nggak nyaman, coba nggak bisa ngajak ngobrol sama itu, salam, ih kamu lucu ya, makasih. Berapa sih? Wah langsung, pak, ya kan? Ngobrol sama cewek dengan berat badan itu aib, ya kan? Berat badan, umur itu aib bagi cewek, ya kan? Kamu ini kamu terusin terus, nanti bisa mungkin sampai ke sini. Ya betul. Aku kok kalau ngomong sama dia nyambung ya. Padahal ngomongnya itu bahannya cuma sedikit loh. Masalah KPK atau Polri. Kalau aku jadi pejabat, aku nanti akan lapor ke KPK harta kekayaanku itu cuma kamu. Karena kamulah harta kekayaan terbesarku. Nah ini bujurnya serahkan KPK. Karena cinta sejati itu hanya ada ketika dalam pernikahan. Kalau cinta sejati di luar pernikahan itu bukan sejati. Karena untuk menikahi aja kamu gak berani, apalagi untuk mencintainya. Orang gak ada istilah dalam Islam itu. Untuk bujandamu itu gak ada. Kalau sudah menjadi milik orang lain, ya sudah, relakan dia pergi. Tapi kalau nanti mencintai itu yang penting apa? Mencintai bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan, yang penting itu apa? Melihat dia bahagia, meskipun bukan bersama kita. Itu dalam banget tuh. Tetap kawan yang gak dimahami, jago ngarep duit, ya. Jadi ini sok kuas itu lah, krosoblas. Nembak, ini jadi jago, kamu ngetek-ngetek itu gak? Aku nanti bahas ini kakek, ya tak pikir duduk deh. Yang ketiga, cinta remaja itu gak bisa mengukurkan dalamnya. Kalau sudah dicintai, kesannya apa? You are my everything, you are my hero. Kamulah segala-galanya, makanya terjadi banyak perzinahan. Itu karena mereka mikir itu kayak gini. Cinta itu gak bisa ada kadarnya. Kamu cinta apa? Cinta. Yuk, ayo yuk, kawan. Saya mau ngarang, mau gunung, waduh. Ini kan mau ngarang itu udah saya nyatet. Aku tak bocah itu rasa bocah, kayak waduh kok. Itu kan dulu, wah bener ya, tampil ya. Gak mungkin kamu, mas. Kamu cinta itu, iya, ya wes. Munculnya berzina itu memang sering. Jadi aku saya harus sobri betul sobri dengan mahal, saya dengan mahal. Betul sobri nggak ijab kabul, saya kira ngaku ijab kabul, tapi kan sobri itu kita ijabi kan. Ya tapi ya wes akhirnya apa? Setan yang menang. Kalau sudah zina atas nama cinta, yang nangis siapa? Cewek apa cowok? Cewek. Apa?
Aku tergoda mas. Serapopo santai. Ini jokku motor ya. Kenapa bisa wali motor? Terlalu naif, terlalu polos. Betapa banyak cewek yang mau memusuhi orang tuanya demi untuk mendapatkan cinta cowoknya. Mas aku nanti direstui mas kalau mas. Ada sepi karena dengan aku bukan untukmu. Dan yang pilih aku dengan kalau kowe mas. Kita lupa bahwa orang tua kita itu sangat berjasa. Tidak ada mereka, kita tidak ada. Orang tua itu mengandung ya, utangnya itu mengandung kita itu jalannya sampai payah, di ruang muntah-muntah. Sampai-sampai kalau bujurnya lebih. Ada seorang ibu-ibu itu hamil 7 bulan, kalau suaminya mendekat 10 meter langsung muntah. Mas kok tidak aku mah ya. Lemas. Itu sampai kayak gitu. Ketika kita gede, justru kita memilih cinta orang lain yang baru kita kenal beberapa hari, dan nanti kita akan menyesal. Maka bagaimana kalau misalnya kita disuruh menikah sama orang tua kita sedangkan kita nggak suka? Bismillah. Kalau niat kami itu ingin birrul walidain, ingin melihat orang tua kita bahagia, jangan ini tidak apa-apa. Cinta itu bisa diedukasi, bisa dididik. Kalau kita nggak bisa mencintai wajahnya, kita cintai kebaikannya. Mungkin wajahnya dia tidak seperti cover model, tapi kebaikannya luar biasa. Kita baru kami buku aja, Mas Jambiro langsung jam ini waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Keren ya. Kamu lapar deh? Iya, tak suapin ya. Oh makasih ya, suapin. Keluarga kamu berdua ya kan? Terlalu naif fokus. Cinta remaja itu lebih banyak didorong nafsu, bukan cinta. Makanya saya katakan, Mbak, cowok itu pacaran itu kadang bukan karena aspek ketulusan mencintai, tapi apa? Ketulusan akan diraih. Mohon maaf kalau bahasa saya kasar. Notice bagi teman-teman yang punya pengalaman pacar, how many times your cowok wants to do like that? Want to touch your hand, si tangannya kayak senang nengok, ya kan? Sementara cewek tidak ada. Cewek itu justru ketika pacaran, dia cuma apa? Merasa kosong dan sepi. Ketika ada orang lain yang memberi perhatian sama dia, memberi apa yang dia inginkan, dia senang. Meskipun dia sekedar, kamu cantik ya sekarang. Makasih kamu aja. Jadi sekarang ini itu lebih keren, ya kan? Oh, Ali mas, ya kan? Cuma dibilang cantik ya, langsung apa yang keren mas, ya kan? Yang dibutuhkan cewek itu bukan aspek seksualitas dalam pacaran, tapi yang dibutuhkan cowok dalam pacaran apa? Dia bisa melakukan apapun dengan modal cuma bilang I love you, I love you, really love you. Akhirnya dia hafalin lagu-lagunya Bruno, you're amazing, just the way you are. Yeah. Saya tengok mas, yakin kamu tuh belum yakin. Aku pernah kali kita, ya kan? Ini parah. Dan sebagian besar remaja kita melakukan ini. Nanti kalau udah gitu nyesel, ya Allah, saya besar, saya merasa kotor, saya merasa hina. Gak ada lagi tempat Islam buat saya. Akhirnya apa? Sisa gua, aku istirahat, rakyat sisa, ragelem sholat, ragelem ngaji, ragelem tunggu. Bubar, rokok, narkoba, hubungan bebas. Tadi kalau nikah, nggak tahu dia. Suaminya ketika bilang, Mas kamu kok begini sama aku? Ya kamu dulu juga kayak gini sama aku. Kamu seorang perempuan sudah berani berhubungan baik sebelum nikah, berarti nilai kamu cuma segitu. Berarti nilai kamu juga segitu. Iya, aku adalah orang yang dosa dan aku menikahi seorang pendosa juga seperti kamu. Oke, sekarang mau kayak apa? Kita bisa? Oke, kita bisa. Ini bisa, gampang banget bisa. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, carilah seorang pasangan itu yang baik agamanya. Kalau dia tidak bisa mencintai kamu, niscaya dia tidak akan mendolimi kamu. Mas, tadi kalau kamu menikah, how many times your girls will ask to you? Berapa kali istri kamu akan nanya, Mas, apakah kamu mencintaiku? Pasti kayak gitu. Kenapa? Ketika pernikahan
seorang istri akan semakin takut suaminya meninggalkan dia. Sementara seorang suami itu nggak bakalan berpikir tentang cinta istrinya. Jarang seorang suami nanya, apakah kamu mencintaiku? Kenapa? Ketika setelah menikah, pikiran suami itu cuma satu, bagaimana membuat bahagianya kamu. Susah loh. Nikah, jalan ke mall, kamu lagi mas ya. Insya Allah, bisa cuci ini diskon nih mas. Oh, habis itu masih pasang ini diskon ini. Oh, nanti ini diskonan kafe loh. Terus sambil kagetnya habis ngerti. Oh, jadinya kok ngaku-ngaku loh. Oh, ngaku-ngaku. Makanya apa? Kepalanya suami itu mesti mikir gitu. Lucu tuh jalan mobil di Bandung. Ya usah, uang muka belum ditambah. Enak kan? Bisa ngomong mulai bordanya mobil yo 30 juta, silahkan bawa. 30 juta ini bisa habis itu. Terus setengah juta per bulan. Itu demi siapa? Demi istri. Mas, masa dimontrak terus kesel mas? Pernah tahu mengikuti kontrakannya adaptasi tetangga baru. Yaudah bisa KPR. KPR suami mikir no. Nggak sempat dia berpikir apakah aku di mata istriku masih seperti dulu, nggak mikir. Yang dia pikir apa? Bagaimana memenuhi kebutuhan kamu. Masih ingin aku cantik kan? Memang cuma terbaik, nggak cantik. Maju mundur. Cantik itu butuh bedak mas, bedak ya larang. Aku lagi ngerti bocor dulu bedak. Paling murah itu mungkin sekitar 50-70, kalau yang bagus lagi 100, bagus lagi 150. Jadi betul itu benar tangan. Ada lagi kak, tengok mana? Ada lagi kak, ya kan? Kenapa dari kakak kamu ya kan? Seperti itu. Tapi seorang istri ketika menikah, dia selalu takut kalau karir suaminya nanjak. Iya kalau dia masih sama aku, kalau nambah lagi. Iya kalau masih sama aku, kalau sudah meninggalkanku, ini apa kalau pikirnya beda. Istri selalu nanya, aku cantik nggak? Cantik sambil benangnya sepatu, ayu dan cepet dong, ya kan? Sementara suami nggak pernah nanya, oh kamu nggak ada ya? Kata kurang, tahu. Kamu dari suami itu nggak tahu. Makanya terjadi apa? Suami ketika dulu single seperti ini, perutnya datar. Iya karena juga penampilan fitness begini ya, dia tubuhnya itu seperti perbukitan dan pepohonan, ya kan? Tapi ketika udah nikah, terus mikir mau nunggu. Wah ini buatannya dari awalnya elemen menjadi preagen. Ini masalah kita. Makanya saya bilang, dari mana datangnya cinta? Cinta itu munculnya dari kontak. Tanya Ustaz, bisa nggak sih seorang perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai? Bisa, karena pernikahan itu tidak perlu soal cinta. Kita bisa hidup dengan seorang laki-laki menjadi istri bagi dia, cukup dengan satu niat, apa? Ibadah kepada Allah. Ya Allah, kalau aku bersabar dengan posisi suamiku ini dan itu berpahala, itu akan menjadi jalan surga buat aku. Kita tidak perlu cinta. Tapi kita dididik oleh Barat bahwa kalau kamu ingin menikah, kamu harus mencintai pasangan kamu. Padahal Islam tidak berpikir seperti itu. Makanya berislam simpel. Mas, ngomong ke saya, Pak, saya sudah usia 23 Pak, saya pengen punya istri. Oh ya Mas, sebentar kayaknya saya dulu ada akhwat hubungi saya suruh nyari suami ya Mas. Coba saya buka. Oh ini akhwatnya, saya kasih pesan. Gimana fotonya? Biasanya saya kasih foto dulu sebelum datanya. Kalau dari foto itu kamu tertarik, tertarik Pak. Tapi ini kayaknya kamera 360 Pak. Belum rusakmu ya kan? Nah sekarang teknologi fotografi udah keren ya. Yang jerawatnya penuh bisa hilang, cuma dengan meredak hilang. Udah, setelah itu sakit datanya seret. Udah oke, ketemu, nikah. Penyesuaiannya apa? Ya setelah menikah itu. Kenapa kok setelah menikah? Karena orang yang bersabar dalam pernikahan itu ada pahala. Orang yang bersedih dalam pernikahan itu ada pahala. Orang yang gembira dalam pernikahan itu ada pahala. Tapi kalau orang
bersabar dalam pacaran, orang gelisah dalam pacaran, orang bahagia dalam pacaran, itu semua ada dosa. Itu bedanya. Sama-sama mengelola cinta, itu ya soal air matanya mbak. Apalagi mas, perempuan itu senang banget mengeluarkan air mata, kadang bukan karena sedih, tapi itulah bahasa komunikasi dia dengan kita. Ngopo nangis, ngopo bohong, nangis ngopo. Aku mulai kerja, ngebet lagi ngebet busuk buku, ngopo nangis. Baik ngopo, kangen panas karuku, kangen kariku, terus sesuk mulai kapan? Su, menang wae. Su, gue, bakso ya, nyayang, udah, tahu dibal, kafe gede-gede, sop, sih, terus apa? Sasahe, nanti apa? Gue warung sasahe di, warung makan sasahe, ramah mbak. Ya mudah mas, kamu kan harus seorang ibu perempuan yang seperti itu. Makanya perlu seorang pasangan itu yang paling apa? Bahasa cinta. Tidak semua cewek dari banyak sana sampai udah sana itu bahasa cintanya sama, tidak semua. Ketika konflik terjadi, ada yang bahasa cintanya itu datangin, ya. Kemudian dipegang punggungnya, dilus-lus. Mau fotoku kok datang mesu barang, itu mau para kok mesu. Ya Allah, nonton kok gegermu ngono bandara gitu ya kan. Mau sisa pada masyar ya kan. Bandara. Loh ini sesuatu kayak gitu dia. Orang ngomong aku cuma kangen banget kalau dengan gitu. Oh, yang ngomong tuh. Ini ada kan obrolan. Tapi ada yang disitu kayak gitu kan efek. Suka temu-temu. Tetap temu-temu barang. Tangan lu mabangis, ya kan? Mungkin ada dengar apa? Hadiah. Karena suka padahal uangnya jengkel. Oh iya. Iya. Oh ini lah dia ya tak simpen hadiahnya tak kayaknya malah gue nesu. Kasih tetap no. Apa tuh hadiahnya? Ini bukan. Kau kayak sedikit banget mbak. Gua pikir cincin mesti ya. Suara gue bukan. Tuing ya. Kayak koin Tenzon. Kayak kalian orang masa lagi kawalan terus dolanan Tenzon loh ya. Bulan basket malah gue kena badukmu. Ini saksinya, ya Allah, seguyus neng ya, terus teletabis berpelukan ya, semua ada bahasa cintanya. Tapi kalau perempuan itu mulutnya tajam, kalau bujukan, rasul langsung ngeluhin, kowe, suami jangan diam, kowe apa, jangan gitu, marah tuh boleh, tapi jangan kasar. Kamu bilang kui kepada suami kamu itu durhaka loh. Kamu marah kepada aku boleh, tapi kalau kamu durhaka kepada Allah, kamu nggak rela. Maaf ya. Iya. Ada kayak gitu. Dan suami bilang lagi, aku salah. Aku pada nodam, ya kan? Itu nggak bisa. Suami itu kuat. Oke, lu semua saya kira kok. Masuk silakan. Gak ada larangan kok. Lambang betul. Gimana kau jangan marah dan begitu surga. Kalau dia muslimah yang baik dia langsung, oh ya maaf ya, aku udah. Karena setan, ya, itu punya kerajaan. Rajanya itu iblis. Jadi ada setan yang datang, wahai raja iblis, saya sudah berhasil membuat seorang laki-laki korupsi di pabriknya. Well done, bagus. Kamu, saya sudah berhasil membuat seorang laki-laki maling sandal di masjidnya. Bagus. Saya sudah berhasil membuat seorang perempuan buka aurat di depan orang-orang yang tidak halal baginya. Bagus. Tapi ketika ada seorang setan datang, raja iblis, saya mau apa? Ya, saya sudah berhasil memisahkan seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada setan yang satu ini. Kamu sangat luar biasa. Iblis akan sangat menghargai upaya setan yang bisa memisahkan sebuah ikatan suci bersama pernikahan. Makanya diingat betul. Kalau nanti jadi seorang istri, jangan sampai keluar dari mulut kita, Mas, pisah. Jangan sampai ditahan-tahan betul. Karena tidak akan mungkin seorang perempuan itu mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dengan cara yang sangat jauh. Bagi mereka yang meminta cerai kepada suaminya,
tanpa alasan sakit. Mereka sing lanang senengane dolanan. Apa? Cerai. Dalam soal dua ini, nikah dan cerai, itu bercandanya itu dianggap serius. Jadi hati-hati. Seorang cowok singles, SMS karo cewek singles, kamu sering gak berdoa untuk calon suamimu kelak? Sering dong. Setiap kali sholat aku berdoa, ya Allah berikanlah aku calon suami yang baik. Emang calon suami baik itu kriterianya seperti apa sih? Kamu jawab, seperti kamu. Bercanda kok. Bercandanya kamu untuk urusan seperti ini itu sudah dianggap serius. Dua hal, nikah dan cerai, bercandanya itu dianggap serius. Makanya hati-hati. Tonton kue kayak ibuku. Ya, kalimat kayak gini, kamu tuh kayak ibuku. Berarti apa? Itu kalimat talak yang tidak jahar, tidak lugas. Tapi kamu seperti ibuku, ini sudah kalimat pisah. Makanya hati-hati. Ini saya kasih ilmunya biar apa? Kita tidak gegabah ikut-ikutan sinetron. Karena harus sinetron busir awal-awal dulu. Ceritanya boleh poligami mesur rebutan bojo baru itu mati si jin nangis iklan, ya kan? Ya tiap hari kita tuh kayak gitu terus. Kita akan melihat masyarakat tuh dengan sinetron. Tapi coba dong Mbak baca kitab-kitab agama Islam. Istri Rasulullah yang pas 11. Cemburunya mereka kepada istri yang lain itu sangat besar. Tapi apa Rasulullah itu sangat kompak, sangat leader. Rasulullah pernah ngasih cincin kepada semua istrinya. Istriku, kamu udah kasih cincinnya, tapi kamu jangan ngomong kepada istri-istriku yang lain kalau kamu udah kasih cincin. Iya. Nomor 2 juga dikasih, nomor 3 dikasih, sampai nomor 11 semua dikasih, dikumpulkan dalam satu ruangan. Istriku sekalian, aku mau bilang sama kalian semua bahwa di atas semua istriku ini, yang paling aku cintai adalah dia yang aku beri cincin. Wah, kalau sepuasku juga ini cincin sampai, oh berarti aku iyo, ya. Itu gaya Rasulullah memimpin 11 istrinya. Pada suatu ketika Ibunda Aisyah itu bikin masakan, masak, jengking untuk masak itu kan pengennya bojone makan kan seneng lah ya. Terus dulu lagi masak-masaknya rombong kayak gini setengah menit, ya. Ternyata Rasulullah sedang makan sama istri yang lain, Ibunda Saudah. Aisyah datang. Aisyah ini masih kecil, masih muda, paling muda di antara istri yang lain. Ibunda Saudah itu sudah tua. Saudah, makan. Kamu makan. Kamu, kalau kamu nggak mau makan masakanku, aku raukan masakan ini ke wajah kamu. Nggak mau. Akhirnya sampai Ibunda Aisyah kamu dimasukin ini. Oke. Rasulullah di situ diam. Saudah, mana tanganmu? Ini tangan saya Rasulullah, masukin ke makanannya. Sekarang raupan wajah Aisyah, ya. Jadi dulu itu raupan, ya. Terus Rasulullah melihat. Maksud saya, semua konflik dalam rumah tangga itu ada. Rasulullah pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Terutama kepada Hafsah, karena mulutnya Hafsah ini pernah menyakiti Rasulullah. Ada seorang istri Rasulullah namanya Zainab. Dia itu amalnya Mbak, kalau karena sama kalian, sama kita semua ini, tidak ada apa-apanya. Dia sholat malam itu sampai tubuhnya itu diikat dengan tali, diikat dengan sebuah tembok. Biar apa? Ketika dia ngantuk, dia nggak jatuh. Kayak tali ini. Dilarang sama Nabi. Zainab jangan kayak gitu. Sholatnya sewajarnya. Sholat malamnya keren, puasanya keren, sedekahnya keren, silaturahminya keren, semua amal yauminya keren. Cuma Mbak Zainab itu punya kelemahan apa? Mulutnya ini aja. Ya Rasulullah, sesungguhnya istrimu bernama Saudah itu hanya seorang perempuan tua yang tubuhnya gembrot. Langsung Rasulullah mengatakan, wahai Zainab, kalau seandainya omongan kamu ini dicampur dengan seluruh air yang ada di muka bumi ini, semua samudra, semua lautan, niscaya akan menjadi tawar gara-gara omongan kamu. Itu kata-kata Rasulullah. Puitis ya, kan jarang ya. Misalnya ada suami, bujo ya situ ya buntelan, gitu ya. Oh, pokoknya ngomong, ya sepatu, ya.
kalimatmu itu kalau dicampur sama air lautan di dunia ini, maka saya akan menjadi tawar. Saking dahsyatnya. Ya wanita-wanita itu paling susah untuk menjaga mulut. Ngomongan pedes. Koncoane baru tuku jilbab, wah ayu-ayu ya kan. Koncoane serojak dewe ya, padu-padan dengan bajunya. Itu kan pabrik. Jilbabnya udah main mbak, akhirnya mbak. Jilbabnya yang ngomong itu diserpek, ya kan? Ya, setajam silet, ya kan? Dari mana? Dari cinta, satu dari kontak. Bisa via chatting, bisa via SMS, bisa via telepon, bisa via ngobrol. Di Bandung itu ada seorang feminis ngejak debat seorang ustadz, akhirnya dia kalah, malah jatuh cinta sama ustadz itu. Yang kedua, hormon PEA, peniletilamin. Jadi di kepala kita ini ada hormon banget. Ya kalau kita jatuh cinta itu muncrat. Karena rasanya senang. Makanya kalau kamu melihat teman kamu bawa HP, video-video ini pojokan, hati-hati, hormonnya lagi nyemprot. Kamu ada mbak, sangat baik, apa sih, ya kan? Seperti itu. Ketika gelora cinta sudah ada, hanya tersisa kasih sayang. Gak mungkin dong pasangan pengantin itu akan selalu rayu-rayuan terus sepanjang hidupnya, gak mungkin. Dia akan berubah dari awalnya menjadi cinta menjadi sayang. Sayang itu gimana modelnya? Dia lebih daripada sekedar cinta. Karena cinta itu ada syahwat, sayang tidak mesti ada syahwat. Kenapa ada seorang laki-laki dia bisa bertahan? Istrinya sudah lumpuh bertahun-tahun, tapi dia tidak nikah lagi. Dia tetap akan memelihara istrinya, merawat istrinya. Karena ada sayang di situ. Kalau seandainya kamu dinikahi karena wajah kamu dan suami kamu akan bertahan meskipun wajah kita terluka, misalkan luka-luka apa, udah bekasnya ada di seluruh tubuh kita, dia tetap bertahan bersama kita, maka itu sayang. Maka carilah seorang laki-laki yang tidak cuma bisa merubah statusmu dari lajang menuju nikah, tapi carilah seorang laki-laki yang bisa merubah statusmu dari wanita biasa menjadi wanita solihah. Bagaimana Islam wanita cinta? Satu, ini ayatnya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri. Mohon maaf Pak, ini memang ayatnya istri-istri. Jadi jamak 4 maksimal bagi seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah dalam satu waktu. Dan ini jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang, sakinah. Kalau bujangan belum nikah, biasanya dia suka sakinah. Hatinya itu selalu trembling. Tapi kalau sudah nikah, pulang itu seperti kata Nabi, kalau ada wanita di jalan, kamu menemukannya dan kamu tergoda, segera pulanglah, karena apa yang dimiliki wanita itu juga dimiliki oleh istri kamu. Dan iblis sudah janji, saya akan hias wanita itu dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Maka mohon maaf saya agak vulgar, bagi kamu mbak, mungkin pinggul kamu itu nampak biasa, betul-betul koyong ini loh. Tapi kalau yang melihat adalah cowok, itu tidak biasa. Itu lagi yang mas malu ini, kuekmu pekku, gitu kan? Makanya apa? Islam meminta apa? Tutup. Jilbab itu lebar sampai depan, sampai belakang, sampai menutupi bagian belakang. Jilbab tidak cuma seperti yang ada di YouTube. Tarik kainnya, tarik kain satunya, lilitkan ke leher Anda. Jika sudah sempurna, tarik dua-duanya. Selamat Anda menuju akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jilbab yang betul itu lebar, menutup bagian depan dada kamu sampai bagian belakang. Tidak ketat, longgar, tidak membentuk tubuh dan tidak transparan. Jadi kalau ada yang jilbaban, mohon maaf, saya tidak mengkritik ya, tapi saya ngasih tahu. Misalnya kamu pakai model ingat ke Kusyirawati itu ya, yang di atas. Tapi dalam Islam, meskipun seorang perempuan itu diminta suaminya menjilat, mohon maaf ya, menjilat luka suaminya yang penuh nanah, seorang istri harus tetap melakukannya. Kok ngeri ya mas? Bukan aspek ngerinya, tapi aspek apa? Ini untuk menekankan bahwa ketaatan
harus dilakukan. Meskipun kamu pendidikannya lebih tinggi daripada suami kamu. Kamu S1, suami kamu SMA, bukan berarti kemudian kalau suami kamu memerintah, kamu harus menolak. Tapi kita posisi tahu, meskipun beda pendapatan dan beda pendapat, tetap posisi kita di bawah suami. Yang nomor 2, peringkatnya adalah isyak. Isyak itu apa? Isyak itu rindu. Kangen rindu yang sampai pada tataran membuat kita nggak bisa pupuk. Dan ini hanya diperbolehkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kita sini bisa nyala? Kipas. Agak panas soalnya. Nah, persoalannya kita ini sudah pernah tahu nggak Rasulullah itu kayak apa? Kalau kita nggak pernah tahu Rasulullah, terus gimana caranya kita bisa kangen? Idolamu sama Mbak Rasulullah. Bener. Rasulullah kayak apa sih? Nggak tahu, ya. Kita bisa kangen tuh kalau tahu orangnya. Kalau kita nggak pernah tahu orangnya, bagaimana kita bisa kangen? Makanya tolong agendakan, tolong sisipkan pendapatan kita itu untuk apa? Untuk upgrade pengetahuan agama. Kamu beli pulsa internet 50.000, gampang. Mas 25 GB mas, nonton YouTube, ya, download film. Kita enteng, tapi boleh dari berapa mas? Saya kayak diskon toh, diskon nggak 100%, diskon lain salah, ya kan? Kalau untuk buku kita berat, tapi kalau untuk internet kita ringan. Kamu masuk ke Starbucks, kamu masuk ke McD, kamu masuk ke KFC, gajimu sebulan, mungkin traktir teman-teman separuhnya, kamu gak ada masalah. Justru bilangnya kayak gitu. Tapi coba Pak, ini tafsir Pak, tafsir Ibnu Katsir, 1 jilid harganya 800.000, mau beli nggak? Tafsir mas, itu ini lama ya mas. Aku betul lama ya mas. Tafsir ngomongnya aku betul lama. Tapi 800.000 untuk beli HP, enteng. Padahal apa? Orang kalau berilmu itu dia dinaikkan beberapa derajat di atas orang lain. Dan jarak antara satu derajat dengan yang lain itu 3.500 tahun. Dan setan itu lebih takut sama seorang berilmu yang tidur daripada seorang ahli ibadah yang berdiri. Makanya saya bilang, gimana kita mau rindu sama Nabi kalau kita nggak pernah belajar tentang Nabi? Nabi Muhammad Mbak, Muhammad Pak, Muhammad itu siapa? Dia tahu, Muhammad ini Pak sendiri. Lalu siapa? Lainnya nanti. Bu yo, ini ngarap kok komen Pak. Ngarapnya nanti, ngarap lagi benar apa ngarap nanti? Bu, ya kok ngerti Nabi Muhammad? Saya ada di siapa? Pak Kiai yo. Nabi Muhammad ya apa? Ya, kok tengok Pak Kepo banget itu malah. Sebab apa? Nanti kita di Yaumul Mahsyar itu kita akan mencari Nabi kita. Kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, nah terus jadi boleh aku bakal apa? Pak, panjenengan Muhammad, gitu Pak, aku Muhammad Kaijo, ya. Susah. Maka mumpung kita masih muda, duit ada, mata juga sehat, mau Quran ya orang kiri, orang itu cuma foto. Tapi baju masih kayak gini, belum pakai kacamata, tubuh kita juga sehat, kos-kosan juga nyaman, ada kipas angin, ada bantal, kita bisa belajar. Hentikan sementara Facebookannya, hentikan sementara WA-nya, hentikan sementara BB-nya, hentikan sementara kakao-nya, ya. Lain itu juga, ya. Hentikan kosong, khusus baca buku. Kenapa? Di otak kita ini ada masukannya. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Beliau itu dicaci pakai seorang wanita Yahudi tua, buta, nenek-nenek. Muhammad gila, Muhammad itu sinting, Muhammad itu. Tapi sama Nabi dia Pak. Ngomong-ngomong, Muhammad sinting, Muhammad gila, ngomong-ngomong bisa kasih. Itulah kita. Tapi kita mau apa? Datangi ibu. Muhammad gila, Muhammad sinting, sampai benar gitu ya. Muhammad itu. Ibu udah makan? Belum. Mau makan? Boleh disuapin sama Nabi Isa. Sampai kenyang tinggal. Besok lagi, Muhammad itu gila, Muhammad itu sinting. Udah makan dulu? Belum, suapin lagi.
everyday, setiap hari bayang no. Orang tuh setiap hari ngopi nih. Kalau mau beri kunci, siapa yang ngopi nih? Padahal dia Yahudi, padahal dia buta, padahal dia nenek-nenek, padahal dia nyanci maki Nabi. Tapi baru ketika Rasulullah meninggal, gak ada yang ngopi dia, diganti sama Abu Bakar. Ibu udah makan? Belum. Kamu siapa? Aku adalah teman yang biasa nyuapin kamu. Emang yang biasa nyuapin saya siapa? Yang biasa nyuapin kamu adalah orang yang setiap hari kamu caci maki namanya. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Sejak saat itu dia masuk Islam. Kamu pergi ke masjid lagi di loke. Masjid mbak. Tuh banyak masjid. Kena udan ya. Dia langsung sesuai dengan masjid. Mau darah ini masjid udan ya. Terus kamu tuh diludahi aja ketika masjid. Diludahi itu rasanya kayak apa sih mas? Naik hati, rasa diludahi kamu naik motor ninja disalib ya. Salib CB. Pernah jadi CB-nya dari dia. Oh yakin ini kamu rokok mas? CB custom dulu, aslinya mesin CB. Ya. Akhirnya buahnya loh boy Tony kelali ngadu dalam full face ya kan? Itu kita gak sabar pada cuma kayak gitu. Ini Nabi Muhammad tuh yang lain cuma dibilang kayak gini yang masjid meneng. Kita punya Nabi yang akhlaknya itu luar biasa. Dan kemarin Charlie Hebdo dengan ganasnya dia gambar Nabi kita ya, dengan kartun sorbannya dikasih bom, kemudian dia melakukan hubungan seks digambar kayak gitu. Terus kita sebagai kaumnya itu bisa gak usah marah, ini kan kebebasan pers bamu. Terus jadi bamu tak gambar kayak mana? Mesti kamu gak usah marah ya, meskipun bamu ini kan kebebasan pers, tak kebebasan pers juga ya kan? Makanya ketika kita bisa kita gak bakalan bisa mencintai Nabi kalau kita gak kenal sama Nabi. Siapa yang nyuruh sama kita makan 33 kali? Nabi, bukan saya. Tapi kita makan berapa kali? Ya kan? Bakso papa itu petang menit gak nganti. Terus apa? Pakailah jari tiga jari ini untuk makan. Duduknya apa? Lutut di atas satu, lutut di tinggi satu. Biar apa? Biar perut ini kerasa kalau sudah agak kenyang. Posisimu mengambil kursi ya, mangan berapapun weteng itu ya tetap bisa melebar kursi ya. Aku akhirnya mangan gak kerasa tubuhnya udah malah. Yang ketiga, cinta yang bernama syok ya, antara mukmin dengan mukmin yang lain. Seharusnya mbak, saya sama kalian sama saya, mas sama saya, tidak usah melihat kotak-kotak yang ada dalam Islam. Kue NU, kue Muhammadiyah, kamu Al-Irsyad, we are brothers. Nah, aku ketemu kue yang jalan, kemudian kamu butuh bantuan, kamu jatuh, aduh, saya datang, saya bantu. Kalau saya nanya, mbak, Muhammadiyah mau mbak? NU pak orang tak bantu, ya kan? Muhammadiyah pak Usam Soyo, ya kan? Loh, kan bantu sopok, ya kan? Karena kita udah kota-kota kayak gini. Pak Tunggu kok seneno, aku sosok no, apa yang kuno, Pak Tunggu kayak Rio, kuno bisa, ya kan? Rantai-rantai. Makanya siapapun sama dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, you are my brothers, you are my sisters. Selesai. Mau butuh bantuan saya bantu, saya butuh bantuan kamu bantu saya. Itu brothers. Seneng loh nanti kalau di luar negeri juga kamu misalnya di Amerika ketemu orang muslim siji, seneng banget loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seneng. Nyaut salam. Makanya ini dijaga. Kalau kita dapat musibah apapun, kecelakaan, sakit apa, tetaplah bersyukur. Ya Allah, aku terima musibah ini ya Allah.
selama musibah ini cukup pada duniaku dan bukan pada imanku. Kalau sudah musibah kehilangan iman, itu musibah paling besar. Seorang cewek rela meninggalkan Islam cuma pengen nikah sama seorang Kristen, itu musibah besar. Seorang laki-laki rela murtad dari Islam cuma pengen menikah sama seorang cewek dari Kristen, itu musibah besar. Yang ketiga, yang keempat, sahabat. Cinta kepada sama muslim siapapun itu. Dan saya tegaskan di sini, Syiah itu bukan muslim. Ya. Syiah itu ghairu minal muslim. Peringkat kelima itu, peringkat keenam, cinta kepada agamanya. Untuk materi dari Angular Theory of Love nanti kita bahas ketika tanya jawab aja. Saya cukupkan dulu materinya, setelah ini kita tanya jawab. Mungkin dari tanya jawab itu kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan ke materi-materi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sama dengan cinta kepada Allah. Ada masa di mana kemudian cinta kepada manusia itu harus berhenti ketika dia menabrak larangan-larangan Allah. Kayak kasus Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf menjadi budak, Zulaikha menjadi majikan, apa yang terjadi? Zulaikha menjebak Nabi Yusuf sampai ke kamarnya. Kemudian Zulaikha ingin melakukan hubungan yang tidak sepantasnya, tapi Nabi Yusuf menolak. Sampai-sampai kemudian bajunya Nabi Yusuf robek. Terus ibu-ibu pada gosip, wong wedok senengane karo budak. Akhirnya apa? Oh, kan ngerti kok budak yang ngopo ya. Budak ini limited edition. Bukan, akhirnya apa? Dikumpulin ibu-ibu itu di rumahnya, dikasih apel sama pisau. Disuruhlah Nabi Yusuf untuk berjalan. Ketika Nabi Yusuf berjalan, semua pasang mata ibu-ibu itu melihat wajah Nabi Yusuf yang sangat rupawan. Sampai-sampai mereka tidak sadar kalau sedang mengupas jarinya, bukan apelnya. Itu ketika Nabi Yusuf disukai Zulaikha. Tapi ketika kemudian Nabi Yusuf menjadi raja, apa yang terjadi? Zulaikha menjadi seorang tunawisma. Kemudian Nabi Yusuf dan Zulaikha bertemu, kemudian akhirnya mereka menikah. Pada saat mereka menikah, yang terjadi apa? Zulaikha sudah berubah. Setiap kali Zulaikha sholat, Nabi Yusuf menunggu, sholat, menunggu sampai-sampai, ayo Zulaikha, jangan sholat terus, sebentar ya, aku sholat lagi. Padahal ketika Nabi Yusuf jadi budak, Zulaikha yang menghina Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah jadi raja, Zulaikha sebagai istrinya, justru kebalikannya, Nabi Yusuf yang menginginkan Zulaikha. Ini bukti kalau cinta kepada manusia itu bisa berubah. Hindari kecanduan cinta, hindari pacaran, pilihlah ta'aruf. Ta'aruf itu apa toh Pak? Ta'aruf itu bukan pacaran. Ta'aruf itu panjenengan kalau misalnya udah cocok sama seseorang, ngobrolnya langsung ngobrol serius, bukan runtang-runtung, wong loro kencang, bukan kayak gitu. Misalnya ada seorang laki-laki ya, kayak kemarin itu bersin di kereta api, waduh, alhamdulillah. Terus ada perempuan nyaut, ya alhamdulillah. Wih, mana cewek itu nyaut sih? Akhirnya ditanya, Mbak rumahnya mana? Saya pengen kenal dengan bapaknya. Akhirnya diparahin dengan Umai, Pak, kemarin saya naik kereta api, saya bersin, terus anak bapak nyahut, ya kamuka, ya kamu Allah. Saya datang ke sini pengen kenal dengan keluarga bapak. Mas, karena kamu pengen kenal dengan keluargaku, maka gimana kalau seandainya kamu tak nikahkan dengan anakku? Oh, enak toh Mas? Ya, cuma bersin aja dapat anak. Lah anakku sih gitu Mas, kayaknya yang pojok itu Pak. Wah, gue kurang ajar, si pojok gue bojoku, ya kan? Oh kayaknya
wajahnya mirip itu Pak, oh yang wajahnya mirip itu tak panggilkan, akhirnya datang. Nikah gara-gara bersih. Mulanya jenengan hati-hati lupa angkot kentut tut ya. Mbak omah ngendi? Bener mawar aku iki ya. Ora Mas ya. Omahku ning kono. Aku ora mawar kowe Mbak, aku pengen njaluk ganti rugi ya kan. Wah muni kecing banget ya. Kak Alfi itu suka datang lamar wis rampung. Tapi kalau pacaran, kamu pacaran bertahun-tahun, endingnya tidak jelas apakah mau dinikahi ataukah tidak. Padahal kalau nggak siap, pendam aja Bismillah. Cuma Allah dan kamu yang tahu. Jaga kehormatan diri. Kalau kalian menjaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Bapak yang cewek jangan sampai tubuhmu disentuh laki-laki yang bukan kontrol, kecuali darurat. Misalnya gue harus jiplok ning jurang ya, terus tangan gue tolong ya. Ini kalau lanang teko, kok lanang sih itu lho ya. Kamu coba sentuh ya. Aku tiba ya wes. Kalau darurat kayak gitu boleh, silakan diambil tangannya, dibantu, taruh di pojokan. Udah jangan disentuh-sentuh lagi. Nah cara kayak gini misalnya tiba-tiba bingung, ngomong, dokter, kesurupan ya kan. Kalau bisa yang bantu cewek dirukyah. Ya cowok jangan ikut-ikutan, biar aku baik, bisa kok orang ya kan. Karena biasanya kesurupan itu perempuan, karena perempuan ada masa kamu tidak sholat. Kalau kamu tidak sholat, tidak pernah zikir, setan bisa masuk lewat lamunan-lamunan, ngelamun, banyak keokok. Bus, ya. Siapa kamu? Aku harimau ketujuh. Kan? Baik, koncolnya raju langit ya. Tanda kecanduan cinta itu apa? Satu obsesif. Nah, coba jangan cek. Apakah jenengan merasakan kayak gini atau enggak? Obsesif itu selalu kepikiran dia. Gini kok gak pernah mikir dia sih. Mangan, kalian lawe sate kalian ya, lawe blok samsoyo ya, buru raiso kalian krungu lagu kalian nonton film Habibie Ainun kalian pas aku nonton ini loh mbak, aku pas karo mbak di bioskop menyelidikan nanti aku nangis sih pas nonton Habibie ini jero becak loh mbak ya, Ainun tolong tidak terowongan pasti ada gelap dan di ujung gelap pasti ada cahaya dan aku akan bawa kamu kepada cahaya itu Ainun. Aku terhore loh mbak, terharu nengok itu turu loh mbak, gitu banget ini ya tapi itu romantis mbak, orang yang ngono ya kamu obsesi, kepikiran dia terus sini-sini kepikiran, itu tanda kamu kecanduan cinta dan sudah gak pacaran sholat, kudunya jadikan Allah jadinya nganggo sajadah, kudune gambar masjid, gambar DE ya kan? Oleh ya. 2, selalu bentuk perhatian. Ada nggak mas, tipe cewek kayak gini? Ada. Lagi pengajian still lagi betul 5 menit SMS ujungmu Abi, apa kabar? Ya Allah, lagi 5 menit apa kabar? 10 menit berikutnya Abi, kapan pulang? SMS dibocor lagi mas, resikonya di SMS istri baru dibocor, orang yang SMS mas, kecuali si SMS bohong dia pilih itu, pilih poki ya kan selalu butuh perhatian, ini namanya udah kecanduan manipulatif kamu berani berbohong kepada orang-orang demi untuk dia ada kayak gitu. Oh nggak mesti ibumu gak berdiri. Itu belajar kelompok, ya. Kelompok belajar, ya kan? Kalau sopo ada deh belajar apa biologi mengenal anggota tubuh, ya kan? Manipulatif, ngapusi, tusuk. Bergantung pada pasangan dalam segala hal. Selalu menuntut pengabdian total. Terus
menggunakan seks sebagai alat pengendali cinta. Kalau kamu minta putus, kamu ditakut-takuti, jangan putus. Ini nanti rekaman sama juga ini gon memori kartu, ya. Putus memori transfer, ya. Ada di situ tayangan-tayangan yang tidak seharusnya. Kenapa sekarang terjadi banyak kayak gitu? Karena sekarang HP murah dan orang mau ketika melakukan seperti itu malah direkam sendiri. Maka ada Madura bergoyang, ya, Tenggalek bergetar, ya kan? Sukabumi menderu dan lain sebagainya itu karena kasus seperti ini menggunakan seks untuk mengendali cinta. Bahkan kadang-kadang perempuan itu mengalami bukan KDRT, ya. Karena KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau pacaran kekerasan dalam pacaran. Mas aku minta maaf, wah, ya. Tapi aku nggak salah, ya. Kamu lihat itu kok, ya, di jalan tuh ada cowok naik CB 150R itu pakai full face, saya di belakangnya, dia boncengin cewek, ceweknya udah bilang gini, ya, minta maaf, sikut di belakang. Wah, luar keadaannya, ya kan? Dari sini juga nanti bapak belur nengnya, ya tetap konkret dari uruku. Moto nih perempuan itu cuma satu, meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Ya. Bantuin lo buat ICU terus ya, mayat, ya kan? Maka hati-hati ya, jangan sampai kamu mau melakukan seks, karena kalau kamu melakukan seks kayak kemarin bukunya Tobi Aprilianto, ya, Saatnya Aku Belajar Pacaran, yang sekarang sedang diproses di kepolisian, ada tulisan, kalau pacar kamu ngejar ML, nggak apa-apa, lakukan aja, karena itu bagian dari ekspresi cinta. Hah, gitu ya. Kalau ML cuma muter lagu sih nggak apa-apa, ya. Kalau ML-nya kayak gitu, dosanya itu sampai ke langit, ya. Orang yang dirajam aja karena zina itu belum tentu diampuni, apalagi yang dirajam. Maka hati-hati. Menganggap seks adalah cinta dan sarana untuk mengekspresikan cinta, ini salah kaprah. Tidak bisa putus meski terdolimi. Ini kecanduan cinta itu kayak gitu. Terima kasih dan menangkan cinta. Jadi mumpung sekarang kalian sudah ikut beda bukunya, saya minta yang punya pacar nanti setelah keluar dari masjid ini SMS pacarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, tayang, aku tayang kamu, ya. Aku juga terus akhirnya tayang, jangan lupa makan tiang ya, ya. Tiangnya dilek, ya kan? Kirim ke pacar kamu, bismillahirrahmanirrahim, sayangku, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita putus, ya. Lo, gue, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Iya, hati kamu plong, enak, nggak bakalan bawa dosa lagi, dan panitia sukses, ya, membuat kalian taubat. Atau kalau enggak, besok lagi bikin acara kayak gini, kalau pernah nikah, di depan itu diundang petugas KUA. Selesai antri deh, ya. Apa? Orang sekarang menikah di Jawa ini murah kok, seperangkat alat sholat. Berapa sih mau kenal sama sajadah? Teman saya itu modal cuma 1,8 penghasilannya. Itu pun pekerjaan cuma menerjemah kitab. Modal 1,8 juta. Yang 1,4 dipakai untuk bayar kontrakan rumah selama setahun. Yang 400.000, yang 300 dipakai untuk beli mahar. Sisanya 100.000 dibelikan sapu sama ikrar, sama tikar kecil. Itu dia gelas, piring, ngeten itu busuk keling mulai, ya. Itu Masya Allah, ya.
katanya itu kehidupannya itu luar biasa loh. Istrinya itu diajak ke rumah dia itu mau melompong, jadi nggak ada apa-apa mas ya. Memang kita harus dari node, aku harus disone gini. Akhirnya apa? Mertuanya itu ke situ nggak ego. Ya Allah, anak aku cilik tak gede nih, baru gede juga uang, disio-sio kayak gini. Diberikan apa? Bipannya itu juga belum ada kasurnya. Delalah ujian, jadi ini lali. Nek kontrakan itu bocor kabeh. Buanjur, bipan itu dipakai tidur separuh, yang separuh dipakai untuk naruh barang-barangnya cuma sedikit itu buku-buku segala macam. Tapi bahagia, nggak pernah terdengar orang yang aneh-aneh. Duitnya cuma 1,8, bismillah. Tapi teman saya gaji mungkin 20 juta. Cewek gaji 20 juta mau nikah, khawatir dong. Ya kalau cowoknya itu baik, kalau nggak baik duitku di mas. Makanya aku ngomong sama saya, Pak boleh nggak Pak sebelum nikah saya ke notaris? Ngapain? Bikin perjanjian pranikah. Sebelum nikah harta saya sekian M. Setelah nikah sama kamu, harta saya ini tetap harta saya, hartamu tetap hartamu. Nanti kalau pisah, ini tetap menjadi harta saya dan harta guru ini harta yang lain lagi. Sampai orang takutnya gitu. Makanya menangkan cintamu. Kalau kamu berani meninggalkan seseorang untuk Allah, maka Allah akan ganti dengan seseorang yang lebih baik. Tapi kalau kamu berani meninggalkan Allah untuk seseorang, tidak ada jaminan bagi kamu Allah akan memberikan seseorang yang lebih baik daripada orang itu. Karena orang itu cenderung mengecewakan, sementara Allah tidak pernah mengecewakan. Waktunya sebenarnya masih banyak, cuma saya sudah kehabisan kapas ini ya, saya kehabisan suara. Nanti habis dulu masih ada acara lagi. Jadi monggo kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin kita buka pertanyaan aja. Ya silakan Pak. Oke silakan Pak. Waalaikumsalam. Jika cinta yang seperti apa yang harus diberikan pada seseorang jika cinta kita kepada Allah saja belum sempurna? Berdasarkan kita jika mencintai seseorang sebelum sepenuhnya mencintai orang. Mencintai Allah itu adalah proses yang tidak pernah berhenti ya. Artinya kita tidak akan mungkin berada pada sebuah kecintaan yang sempurna kepada Allah, itu tidak akan mungkin bisa kita capai selama kita masih hidup. Artinya dalam hidup ini proses mencintai Allah itu terus akan bergulir dan itu sifatnya naik turun. Dan jangan salah, kita mencintai pasangan kita, suami dan istri, itu saling mencintai itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyempurnakan cinta mereka kepada Allah. Jadi bukan berarti kemudian kamu gak nikah nunggu cinta kamu kepada Allah sempurna, enggak. Tapi saya akan menikah dalam rangka untuk segera menyempurnakan cinta saya kepada Allah. Karena kalau seorang laki-laki mau bangun malam, kemudian memercikan air ke wajah istrinya, kemudian ngajak dia sholat malam, itu laki-laki yang dirahmati. Tapi sepercik aja mas ya, jangan segalau. Istrimu telah keban kebuk. Tuh ya, jadi jawabannya seperti itu. Terus bagaimana kita mencintai seorang kalau kita belum sempurna mencintai Allah? Justru kita mencintai seseorang itu dalam rangka untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah. Seorang suami yang mendengarkan istrinya ngaji itu kayak mendengarkan suara surga loh. Senang loh kalau suami itu misalnya dengerin kamu ngaji. Alhamdulillah kan gitu ya, jadi ngajari umum pas ning desa nggih. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Makanya kalau kamu dipanggil say, itu jangan terus bangga. Say itu bisa jadi sayang, tapi juga bisa jadi syaiton, ya kan? Saya syaiton ya. Alhamdulillah ini dalil ya. Lagi, misalkan lagi
Dari panitia ada door prize? Door prize nggak ada? Oh udah selesai. Ada kan? Oh udah habis. Baik, warahmatullahi karena waktu kita sudah terbatas ya. Alhamdulillah kita selama pagi tadi sampai sekarang kalian bisa istiqomah duduk di sini mendengarkan apa yang bisa kita kaji. Ini yang akan saya sampaikan adalah satu, buat para ikhwan, buat para cowok, kalau memang kalian berniat memilikinya, segera dapatkan dan menangkan hatinya. Tapi kalau kalian tidak berminat memilikinya, jangan kita main-mainkan hatinya. Kayak main layang-layang, kita tarik, kita ulur, kita tarik, kita ulur, nanti kita bosen disangkut ke, ya kan? Berdoa berebutan wong, ya. Tapi bagi para muslimah, mbak-mbak di belakang sana, kalau toh nanti, kalau toh tadi kata-kata saya pedas, itu dalam rangka untuk mengingatkan aja. Cuma kalau boleh saya pesan, lebih baik kalian menjadi seorang putri yang cantik, yang solihah, yang tertidur bertahun-tahun dan hanya akan bangun ketika datang seorang pangeran halal, yaitu suami kamu, berjubah putih, bersorban putih, pakai keris ya, pakai Diponegoro ya. Daripada kamu terbangun bertahun-tahun hanya karena ciuman kodok-kodok yang salah. Jadi kalau nanti setelah ini pulang terus ada cowok, kamu cantik, mau gak jadi pacarku? Ingat, itu kodok bukan pangeran. Pangeran itu adalah assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh saya ketemu bapaknya? Boleh. Saya mau minta kamu untuk jadi bidadari dunia akhiratku. Nah, itu pangeran. Ya. Kamu aslinya mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat? Aku adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini, ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.